setiap malam, setiap saya mencoba membaca buku-buku itu, saya mendengar suaranya. Entah dari mana, suaranya tiba-tiba terdengar. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang adanya handphone di malam hari. Maka saya harus menyerahkan benda pujaan hati itu. Saya kemudian harus duduk di bangku itu, membaca buku-buku yang sama sekali tak asiknya. Ayah dan ibu, mereka berdua seperti tentara, berpatroli di kamar saya. Setiap 1 jam mereka akan mengecek di kamar saya, apakah saya masih membaca buku-buku itu. Hal ini mereka lakukan hingga jam 10 atau jam 11, yakni waktu tidur saya. Pintu ini tidak boleh saya kunci sampai jam tidur saya tiba. Ini peraturan kedua. 15 atau 20 menit lagi mereka akan datang ke kamar ini, mengecek kondisi saya, apakah saya masih duduk di bangku itu dan membaca buku, atau saya justru malah melakukan hal yang lain. Maka sebelum itu terjadi, izinkan saya untuk bercerita beberapa hal kepada kalian. Saya sendiri bukannya tidak berusaha ya, jangan salah kalian. Segala daya upaya sudah saya kerahkan agar saya dapat membaca buku-buku itu dengan tenang dan bahagia. Segala hal sudah saya lakukan, segala hal sudah saya gunakan untuk memotivasi diri saya sendiri. Mulai dari nasihat-nasihat, kata-kata mutiara, pepatah, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai kecanduan HP. Semua sudah saya gunakan. Tapi herannya ya, hal-hal yang biasanya bisa memotivasi orang lain tidak pun mengurangi kerinduan saya terhadap handphone. Bahkan apalagi membangkitkan gairah atau semangat untuk bahkan menyentuh buku-buku itu. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serendah ceramahnya Mario Teguh, saya tidak perlu menderita seperti ini mungkin. Apa? Kalian tidak percaya saya telah menderita? Kalian tidak yakin saya telah menderita? Apakah penderitaan saya tidak terlihat pada wajah saya, pada raut mata saya, pada bagaimana suara saya bergetar? Ini sungguhan, ini nyata, ini bukan acting. Ini bukan acting seperti drama monolog anak-anak SMA itu, bukan. Ini nyata, real. Kalau saya menulis penderitaan saya ke dalam sebuah puisi, kalian semua tidak akan bisa membacanya tanpa menitikkan air mata. Saya yakin itu. Tak percaya. Kalian tak percaya bahwa saat ini saya sedang dibully rasa sepi dan dikepung rasa sedih? Baik, maka saya akan bertanya kepada kalian semua, siapakah di antara kalian semua yang dapat berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri kalian tanpa merasakan hampa sedikit pun? Ya, saya yakin tidak ada yang bisa melakukannya. Begitu pula dengan saya. Handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia sudah menjadi bagian dari diri kita, bahkan bagian dari hidup kita. Bayangkan saja, sejak kecil dia sudah menemani kita. Di saat semua orang tidak mau meluangkan waktunya, ia tetap ada buat kita. Pagi, siang, sore, malam, ia sudah menemani kita. Ia telah menjadi teman kita. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan selalu melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, ia akan selalu
menyediakannya. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Bahkan kita sudah menyimpan password atau kata sandi pembuka dirinya di dalam benak kita. Sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Ya, tidak bisa dipungkiri lah. Kita lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dengan sesama kita sendiri. Itulah kenapa berpisah dengan dirinya, bahkan untuk semalam saja, rasanya seperti bertahun-tahun. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus ketempuh untuk kembali bersamamu. Jadi bagaimana sekarang? Sudah paham kenapa saya merasa menderita? Saya menderita sebenarnya bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya juga dihadapkan dengan dua situasi yang berbeda. Di satu sisi saya paham betul bahwa kedua orang tua saya memiliki tujuan baik membuat peraturan seperti itu, yakni agar saya dapat fokus dengan studi saya dan akhirnya prestasi saya dapat meningkat. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, kesadaran saya yang sudah terbiasa dengan dia di sisi saya bahkan sejak saya kecil. Bahkan ya tidak jarang saya rebah dan dia ada di atas dada saya atau di sebelah saya persis. Maka seharusnya tidak mengherankan susah bagi saya untuk melewati satu hari tanpa dia, bahkan untuk waktu sebentar sekalipun. Saya benar-benar rindu tanya. Saya akan mengambil kasihnya dan akan mendekapkannya ke dada seperti ini. Saya juga kadang terkenang saat dia sedang kritis dan lemah. Lalu saya panik mencari tempat untuk mencas dirinya, mengisi kembali energinya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mendengar suara renyah dan riangnya saat kami bertamasya, saat ia menawarkan menu-menu yang lezat, saat ia membawa saya ke situs-situs yang menyenangkan. Ia telah membuat hidup kita menjadi lebih mudah, lebih cepat, simple, dan ia tidak akan membuat kita menunggu lebih lama. Ia dapat membahagiakan kita ketika kita menginginkannya. Ia juga dapat memberikan kita informasi yang lengkap dan cepat ketika kita menginginkannya. Bahkan kini, dengan sarana yang ia punya, dia bisa memenuhi kesejahteraan kita dengan tempo secepat-cepatnya. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama bersabar dengan buku-buku yang bisu itu untuk menata masa depan? Saya menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Padahal sekarang ini ya, kita ini dituntut untuk bisa cepat dan ringkas. Siapa yang tidak cepat atau ringkas akan ditinggalkan, dan mereka akan menjadi fosil di museum peradaban. Saya sebenarnya sudah hampir bisa lepas dengan dirinya. Tapi pada suatu malam, saya memergoki ayah dan ibu saya sangat intim dengan handphone masing-masing. Saya merasa dikhianati, dan sejak itu kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin berkurang. Hingga saat ini, dia sudah ada di dalam kepala saya, di dalam denyut nadi saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya.
Sungguh berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan agar aku mendapatkan kelahiranku kembali.